Kejutan sejarah. Negara yang hilang karena perang. Sepanjang sejarah manusia, peta dunia telah mengalami perubahan yang tak terhitung jumlahnya. Perang, penjajahan, pemberontakan, dan perjanjian damai telah menjadi pemicu utama hilangnya negara-negara. Beberapa negara lenyap karena kekalahan militer, yang lain dilebur ke dalam kekuasaan yang lebih besar. Kisah-kisah mengejutkan ini membuktikan bahwa kemerdekaan bisa sirna sewaktu-waktu akibat perang. Inilah catatan tentang negara-negara yang hilang dari peta dunia. Sebuah pelajaran dari masa lalu yang tak boleh dilupakan. Kekaisaran Austria-Hungaria hilang karena Perang Dunia Pertama. Kekaisaran Austria-Hungaria berdiri sejak tahun 1867 sebagai gabungan dua kerajaan besar di Eropa Tengah. Wilayahnya meliputi apa yang kini menjadi Austria, Hungaria, Republik Ceko, Slovakia, Bosnia, Kroasia, dan wilayah lain di Eropa Timur. Namun, pada tahun 1914, terbunuhnya Archduke Franz Ferdinand memicu Perang Dunia Pertama. Kekalahan di medan perang menyebabkan kekaisaran ini runtuh pada tahun 1918. Wilayahnya kemudian dipecah oleh Perjanjian Versailles dan traktat lainnya. Kekaisaran Austria-Hungaria pun lenyap dari peta dunia. Kekaisaran Ottoman runtuh setelah Perang Dunia Pertama. Selama lebih dari 6 abad, Kekaisaran Ottoman merupakan kekuatan utama dunia Islam dan Eropa Timur. Menguasai wilayah luas mulai dari Timur Tengah, Afrika Utara, hingga Balkan. Namun, partisipasi Ottoman dalam Perang Dunia Pertama di pihak Jerman membuatnya ikut terseret dalam kekalahan. Pada tahun 1923, revolusi yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk membentuk Republik Turki. Dengan dihapusnya kesultanan dan kekhalifahan, Kekaisaran Ottoman secara resmi menjadi bagian dari sejarah. Prusia, negara militer yang menghilang. Prusia adalah kekuatan besar yang memimpin penyatuan Jerman pada abad ke-19. Negara ini dikenal karena kedisiplinan militer dan strategi politiknya. Namun, setelah kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Kedua, pada tahun 1947, negara-negara sekutu menghapus Prusia secara resmi melalui deklarasi penghapusan Prusia. Wilayahnya dibagi menjadi bagian-bagian yang kini berada di Jerman, Polandia, dan Rusia. Nama Prusia pun menghilang dari peta dunia dan ingatan kolektif. Tibet, negara yang hilang karena aneksasi. Tibet pernah menjadi kerajaan merdeka dengan kebudayaan dan agama yang khas, dipimpin oleh Dalai Lama. Selama berabad-abad, Tibet hidup dalam sistem pemerintahan spiritual budaya yang unik. Namun, pada tahun 1950, Tentara Republik Rakyat Tiongkok masuk ke wilayah Tibet dan menegaskan bahwa wilayah tersebut adalah bagian dari Tiongkok. Dalam sebuah operasi yang disebut sebagai pembebasan damai, Tibet kehilangan statusnya sebagai negara berdaulat dan hingga kini menjadi wilayah otonomi di bawah kontrol Beijing. Republik Federal Yugoslavia terpecah karena perang saudara. Yugoslavia terbentuk setelah Perang Dunia Pertama dan menjadi negara federal sosialis pasca Perang Dunia Kedua di bawah kepemimpinan Josip Broz Tito. Namun, setelah Tito wafat dan komunisme melemah pada akhir dekade 80-an, muncul ketegangan etnis. Dari tahun 1991 hingga 2001, Yugoslavia pecah melalui serangkaian perang saudara. Slovenia, Kroasia, Bosnia, Makedonia, Montenegro, dan Serbia berpisah, dan Yugoslavia pun lenyap sepenuhnya dari peta pada tahun 2006. Cekoslowakia, negara yang bubarnya damai. Cekoslowakia lahir pasca Perang Dunia Pertama dan menjadi negara blok timur pada masa Perang Dingin. Namun, ketika komunisme runtuh pada tahun 1989, dua identitas nasional, Ceko dan Slovakia, mulai tumbuh terpisah. Akhirnya, pada tanggal 1 Januari tahun 1993, kedua negara sepakat berpisah dalam proses yang dikenal sebagai Velvet Divorce. Cekoslowakia pun lenyap secara damai tanpa pertumpahan darah.
Republik Vietnam Selatan tumbang oleh Perang Vietnam. Vietnam Selatan atau Republik Vietnam adalah negara yang berdiri dari tahun 1955 hingga 1975 sebagai bagian dari pembagian Vietnam akibat pengaruh geopolitik Amerika Serikat dan Uni Soviet. Namun, perang yang berkepanjangan melawan Vietnam Utara dan kekuatan komunis mengakhiri eksistensi Vietnam Selatan. Pada bulan April tahun 1975, Saigon jatuh dan Vietnam dipersatukan di bawah kekuasaan komunis. Vietnam Selatan pun hilang dari sejarah sebagai negara merdeka. Republik Arab Bersatu, eksperimen pan-Arabisme yang gagal. Pada akhir dekade 50-an, Mesir dan Suriah membentuk negara gabungan bernama Republik Arab Bersatu sebagai bagian dari semangat pan-Arabisme yang dipelopori oleh Gamal Abdel Nasser. Namun, negara ini hanya bertahan selama 3 tahun. Suriah keluar dari persatuan pada tahun 1961 karena merasa dikendalikan oleh Mesir. Meskipun Mesir tetap menggunakan nama Republik Arab Bersatu hingga tahun 1971, secara de facto, negara ini telah bubar jauh sebelumnya. Republik Biafra, upaya kemerdekaan yang dipadamkan. Republik Biafra mendeklarasikan kemerdekaan dari Nigeria pada tahun 1967 karena ketegangan etnis dan ketidakadilan politik terhadap etnis Igbo. Pemerintah Nigeria menolak pemisahan ini dan melancarkan perang. Konflik berlangsung hingga tahun 1970 dan menewaskan lebih dari 1 juta jiwa, sebagian besar karena kelaparan akibat blokade. Biafra akhirnya menyerah dan wilayahnya kembali menjadi bagian dari Nigeria. Uni Republik Arab, harapan yang tidak pernah terwujud, gagasan tentang Uni Republik Arab, muncul beberapa kali dengan harapan menyatukan Mesir, Suriah, dan negara-negara Arab lainnya. Namun, ketidakseimbangan kekuasaan, kepentingan nasional, dan konflik internal membuat semua percobaan federasi ini gagal. Uni yang diimpikan oleh kaum nasionalis Arab tidak pernah bertahan lebih dari beberapa tahun. Hingga kini, tidak ada bentuk persatuan politik nyata di antara negara-negara Arab, menjadikan Uni Republik Arab sebagai sebuah impian yang kandas. Refleksi, mengapa negara bisa hilang? Melalui berbagai contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa negara bisa hilang karena kekalahan dalam perang besar, seperti Austria-Hungaria dan Ottoman, perang saudara atau konflik internal, seperti Yugoslavia dan Biafra, aneksasi oleh kekuatan eksternal, seperti Tibet, pembubaran damai karena perbedaan visi politik, seperti Cekoslowakia. Penting untuk diingat bahwa negara bukan entitas yang abadi. Identitas nasional terbentuk melalui kesepakatan politik, ideologi, dan legitimasi rakyat. Ketika elemen-elemen itu runtuh karena perang atau konflik, eksistensi negara pun bisa ikut lenyap. Kesimpulannya, sejarah membuktikan bahwa tidak ada negara yang benar-benar kebal dari kehancuran. Kekaisaran bisa jatuh, republik bisa bubar, dan semangat persatuan bisa sirna karena perbedaan kepentingan. Negara-negara yang telah hilang karena perang menjadi pelajaran berharga bahwa stabilitas politik dan perdamaian adalah fondasi utama bagi keberlangsungan sebuah bangsa. Dari Kekaisaran Ottoman hingga Republik Biafra, dari Tibet hingga Yugoslavia. Semuanya menunjukkan bahwa perubahan geopolitik bukan hanya soal peta, tetapi juga soal manusia, identitas, dan sejarah. Dunia yang kita lihat hari ini adalah hasil dari deretan peristiwa tersebut, dan memahami masa lalu adalah kunci untuk menjaga masa depan.